Hello, what's up Jackies? Sekarang kita sudah bersama dengan Hyundai Sonata YF tahun 2013. Iya, dan mobil ini merupakan sedan yang mengubah Hyundai untuk selamanya. Karena sebelum datangnya Thomas Buerkle dan desainer baru dan desain language seperti ini, Hyundai lama-lama itu desainnya seperti this and this and this gitu ya. Benar-benar nggak ada appeal-nya sama sekali. Tapi begitu keluar yang ini, langsung shock dunia gitu ya. Gila, Hyundai tiba-tiba desainnya jadi langsung sangat ekstrim seperti ini. Apalagi Sonata yang satu ini, itu low KM belum nyampe 10.000 bahkan. Penasaran? Dan nggak soal desain aja, mobil ini itu sekarang ada di Power Auto BSD. Dan mereka punya stok, ada Camry dan Accord selaku rival dari Sonata ini. Dan semua orang di sini yang udah nyobain ketiganya itu mutlak bilang kalau Sonata ini yang paling enak gitu ya. So kayak apa sih salah satu Hyundai Sonata paling low KM di Indonesia saat ini? Yuk kita kupas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Auto Junkies, biar lampu kalian gak kalah keren sama Sonata, kami ada kabar baik bagi kalian yang mobil atau motornya masih berlampu halogen alias nyala kuning-kuning kuno gitu nih. Skuter Matic zaman now aja lampunya udah pada putih-putih semua. Gak mau dong mobil dan motor kalian kalah kece sama skuter? Untungnya partner perlampuan LED kami yakni Elevate Automotive LED lagi ada promo diskon menyambut Gias 2021 15% off spesial buat para Auto Junkies dengan menggunakan kode promo ELEVNUTS di official store mereka di Tokped maupun Shopee. Kami berani rekomen Elevate LED karena terbukti setelah mencoba tipe Forza di Jazznya Alex, selain sinarnya lebih terang dari masa depan kami, juga memiliki cut-off yang sempurna sehingga nggak nyilauin kendaraan lain. Semuanya plug and play serta kualitasnya OM great banget. Masih nggak percaya? Boleh kok kepoin testimoni kepuasan usernya di Tokped maupun Shopee, atau cek aja Instagram resminya Elevate Auto @elevate.auto untuk menghapus semua keraguan kalian. Pokoknya kualitasnya juara banget. Dan tentunya didukung garansi resmi up to 2 tahun, so pakainya juga jadi tenang banget. Mau ganti lampu? Langsung aja kunjungi official store-nya Elevate Auto di Tokopedia maupun Shopee dan gunakan promo code ELEVNUTS saat checkout untuk klaim diskonnya ya guys. Dan pastinya promo ini terbatas dan tentunya limited stock pula. Jadi nggak pakai lama kalau kalian pengen upgrade perlampuan mobil dan motor kalian, lakukan bersama Elevate Automotive LED untuk masa depan serta pandangan ke depan yang lebih cerah. Eksterior dibalur bahasa desain baru yaitu fluidic sculpture yang terinspirasi dari pahatan mengalir sehingga dipenuhi garis-garis tegas dan sloping roofline yang membuatnya sangat unik. Nah, Auto Junkies, Hyundai Sonata. Iya, mobil ini tuh tenggelam gitu ya di Indonesia di antara para Camry dan Accord. Padahal mobil ini itu bisa dibilang sangat nyaman sekali dan menjadi alternatif yang cukup unik di antara big sedan di Indonesia dari Jepang gitu. Termasuk ini adalah mobil yang mengubah sejarah Hyundai untuk selamanya. Seperti yang gue bilang, yang kita dapat unit itu benar-benar low KM banget. Makanya kita pengen kasih special thank you dan shout out ke Power Auto yang lokasinya ada di Ocean Park BSD yang udah menjemput si Hyundai Sonata ini untuk kita ulas. Ini kilometernya belum 10.000. Iya, tahun 2013 belum 10.000. Karena memang ini mobilnya simpenan dan terasa ya pas kita bawa, kita coba gitu. Memang feels like a new car. Kalau kalian tertarik, kalian bisa kontak Power Auto, Instagramnya sebelah sini. Atau nomornya Om Jimmy di bagian bawah sini gitu. Ini harganya sih memang untuk ukuran Sonata, dia bukan yang murah. Tapi kondisinya kalian nggak akan menemukan yang seperti ini lagi di Indonesia mungkin dimanapun. Karena rata-rata Sonata kayak gini, itu antara dipakai buat dinas atau dipakai buat premium taksi gitu ya. Jadi ini very nice condition. Alright, sekarang kita mulai bahas dari eksteriornya. Dari belakang seperti biasa, kelihatan banget desainnya itu sesuai dengan desain language ya, fluidic sculpture. Dia bener-bener kayak pahatan-pahatan mengalir gitu ya. Dia serba bulat dengan garis-garis yang mengalir gitu. Bener-bener desainnya tuh bertolak belakang dengan Kia, saudaranya Optima, yang punya desain yang emang serba tajam. Dari atas dia memang gak ada antena apa-apa karena antenanya sudah terintegrasi jadi rapi, termasuk kacanya udah dari defogger, ada third brake stop lamp di bagian sini, dan dia desainnya tuh profilnya tuh ala-ala four door coupe gitu ya. Jadi
Dia sloping roofline mirip kayak Mercedes CLS gitu, which is ganteng. Bagasinya agak naik sedikit supaya dia ada kayak semi ductile di sini, termasuk untuk badging Hyundai di bagian sini dan ada emblem Sonata di sebelah sananya. Ada trunk garnish chrome yang sipit dan tipis di bagian sini, jadi nggak terlalu over chrome, ini masih manis banget. Dan juga di bagian bawah, bumpernya lagi-lagi fluidik, ada garis dari sini ke sini, ada garis di sini lagi, ada garis di bawah lagi, ada aksen kayak ala-ala diffuser di bagian bawah, tapi di keep sewarna body supaya kesannya tetap elegan. Untuk ukuran safety, dia udah ada 4 titik parking sensor yang flush menyatu body, jadi nggak terkesan seperti tempelan, walaupun memang dia belum ada reversing kamera, karena di dalam head unitnya itu masih yang integrated, belum yang screen. Pada zamannya sih masih cukup normal, kita nggak permasalahkan hal tersebut. Tapi salah satu hal favorit kita di belakang adalah bagian taillights-nya, karena ini kalau malam nyala itu futuristik banget. Dia ada kayak di bar yang ngebulet di sini terus lurus begini, termasuk untuk di bagian tengahnya ini LED dots yang bentuknya itu kayak starburst gitu ya, kayak futuristik banget ya. Walaupun memang untuk lampu sen dan lampu mundur dia masih bohlam biasa. Kalau kita tengok bagian sampingnya, kelihatan banget ya profil ala 4-door coupe yang bikin Sonata jadi sangat sleek banget. Ini tuh kayak satu tarikan garis gitu dari depan sih langsung ke bagian belakang sini. Jadi desainnya ciamik banget. Termasuk di belakang sini nggak kayak sedan-sedan yang ada di kelasnya, dia ada third window di bagian sini sehingga untuk passenger belakang itu terasa lebih airy. Ini mirip kayak Teana gitu ya. Belt line-nya sudah dilapis chrome, dan chrome-nya ini unik karena dia terus lurus sampai ke fender, nyambung sampai ke lampu bagian depannya. Itu lagi-lagi sangat striking banget. Door handle model grip type, dia juga chrome, ada keyless entry di bagian sini, udah cukup oke pada masanya. Ke bawah, dia memang nggak terlalu bermain banyak gitu ya, hanya ada satu garis karakter lain di sini, termasuk side skirt yang modelnya nggak terlalu ngejeblek, karena lagi-lagi ini kan big sedan, jadi dia harus tampil elegan dan mewah. Dan juga untuk bagian spionnya, bentuknya lumayan unik karena dia agak pipih tapi dia panjang gitu ya, jadi kayak spion-spion konsep car gitu. Dan ini sendiri dia sudah electric retract, masuk di sini pun udah ada lampu sen yang sudah LED juga. Dan ini kayak kita bilang chrome-nya tuh sampai fender dan sampai lampu depan gitu ya, jadi unik banget lah pokoknya desainnya. Oke, lanjut bahas mengenai kaki-kakinya. Memang untuk urusan pelek, si Sonata ini masih tampil lumayan sederhana gitu ya, tapi ini kan mobil bukan baru-baru amat, jadi pada masanya seperti ini tuh cukup wajar. Ini sendiri velgnya sama kayak bodinya, fluidik gitu ya, kayak garis-garis melengkung-lengkung. Dan ini sendiri ring 17 inci, jadi udah cukup oke lah. Rivalnya juga rata-rata segituan pas masanya kayak gini. Dan ini dibalut dengan ban Hankook Optimo dengan ukuran 21555R17. Pengereman udah cakram di 4 roda, termasuk ya kayak ABS, EBD gitu-gitu, udah cukup standar lah mobil seperti ini kan. Dan tentunya salah satu hal paling striking dari desain si Sonata YF ini adalah bagian fascia depannya. Iya, lihatlah mukanya ini gitu ya. Karena sedan-sedan seperti ini, sekelas ini pada masanya kayak Camry kayak gini gitu kan. Kemudian Accord juga kayak gini gitu, yang main kalem, main yang desain yang dewasa, tapi Hyundai tidak gitu. Ini benar-benar desainnya sangat-sangat agresif banget karena Thomas Buerkel kan ex jebolan BMW. Makanya desainnya tuh kayak sporty gitu. Dan di sini masih ada kayak fluidic sculpture lagi, garis-garis di hoodnya gitu ya. Hoodnya pun landai dan panjang, dan di sini pun garisnya langsung nyambung ke bagian grill sini yang trilapis chrome. Tapi chrome-nya ini dia bukan chrome kayak terang gitu ya. Chrome terang tuh kayak yang di badge ini, tapi untuk grillnya dia chrome-nya tuh agak semi smoke gitu, makanya dia bagus, tidak alay. Ini pun grillnya dia lebar tapi pipih dan menukik. Jadi desainnya tuh benar-benar bulat dan benar-benar sangat-sangat kayak in your face banget. Demikian juga dengan bumpernya yang ada lagi aksen garis dari samping sini, aksen garis dari bawah sini, meliuk-liuk banget desainnya gitu ya. Ada airdam kecil di bagian bawah sini. Walaupun memang secara teknologi contohnya lampu, dia masih sederhana pada zamannya. Fog lamp, dia masih standar halogen aja di bagian bawah sini. Dia belum ada daytime running light, tapi ada beberapa Sonata YF yang udah standarnya dapat DRL terpisah di bagian fog lamp sebelah sininya gitu, tapi beberapa aja. Kemudian lampu atas desainnya juga lagi-lagi kayak tajam banget, swerve back banget sampai ke fender belakang sini gitu. Jadi kesannya itu sangat-sangat agresif. Teknologinya masih period correct banget karena ini masih ya proyektor HID gitu ya, belum proyektor LED, tapi masih nggak masalah, di masanya cukup normal. Walaupun kayak lampu senja, high beam sama turn signal dia semua masih bohlam biasa. Tapi secara overall, desain dari si Hyundai Sonata YF ini udah benar-benar mobil yang mengubah Hyundai untuk selamanya. Karena sebelum ini desain Hyundai kan rada-rada bleek gitu kan. Setelah ini
mengikuti Tucson, mengikuti Sonata, mengikuti Santa Fe gitu ya, semuanya langsung radikal semua, dan mobil ini yang memulai segalanya. Dan sampai sekarang gue berani bilang mobil ini belum kelihatan menua sama sekali, padahal ini udah hampir 10 tahun nih ya. Jadi ini desainnya benar-benar everlasting. Interiornya serupa eksteriornya juga dipenuhi bahasa desain fluidic sculpture sehingga dipenuhi garis-garis meliuk yang membuat interiornya tidak membosankan dan tampil premium. Nah, oke guys, pas kalian mau masuk, pertama-tama kalian disambut oleh pintu yang beratnya sangat solid dan hefty, khas dengan mobil-mobil CBU Korea pada masanya. Ini berat gitu ya dibandingkan Accord dan Camry, jadi lebih assuring. Nah, begitu juga guys interior dari si Hyundai Sonata tahun 2013. Sebelum kita bedah fitur desain dan lain-lain, seperti biasa kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara klik tombol like di bawah dan klik tombol merah itu racing untuk subscribe ke channel Laknats Soto Jangki. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya kalian nggak pernah ketinggalan video dari kami, dan main-main ke Instagram kami @laknats_aj untuk info terbaru otomotif di Indonesia, dan jokes harian pasti akan menghibur kalian semua. Alright, lanjut. Kita kenal dulu dengan kuncinya yang bentuknya seperti ini. Iya, dia sudah keyless Hyundai pada masanya yang bentuknya kayak kotak gini aja gitu. Tapi ini kuncinya cukup berat gitu yang kita suka, jadi terasa lumayan premium. Logo Hyundai di sini. Di baliknya ada 3 tombol, lock, unlock, dan untuk trunk popper untuk buka bagasi. Termasuk di bagian bawah sini ada aksen silver yang bisa dibuka untuk kunci daruratnya seperti itu. Dan seperti yang gue bilang, ini sudah keyless, engine start stop di bagian kanan driver sebelah sini, warna silver berpendar biru. Kayak apa sih suara mesinnya? Kalau gitu yuk kita coba start up dulu, put on the brake. Kita start up dulu. Nah, Auto Junkies, bicara soal pacu mesin dari si Hyundai Sonata ini serupa yang dipakai di Santa Fe bensin, yaitu unit Theta 2 2400cc inline 4 DOHC MPI. Tenaganya 174 HP dengan torsi 229 Nm yang dimate ke transmisi 6-speed otomatis berpenggerak roda depan. 0-100 tuntas dalam 10,3 detik ya. Not bad di kelasnya, tapi memang konsumsi BBM-nya dibanding Camry ataupun Accord ini sedikit lebih boros. At least tapi dia nyaman, so oke lah. Oke, lanjut untuk bahas interior dari si Sonata YF. Dan di sini mulai dari build quality and materials, untuk bagian atas dashboard dia sudah soft touch. Iya, sampai sini ya soft touch. Door trim pun di sini soft touch gitu. Jadi udah oke banget. Termasuk ada aksen trim-trim yang modern karena dia piano black di bagian sini, piano black lagi di bagian tengah sini dengan aksen-aksen satin chrome yang tampil berkelas. Walaupun memang contohnya kayak airbag poppernya di bagian sini ini udah mulai kelihatan karena kan ya mobil walaupun dia new old stock tetap aja kan pasti kejemur dan lain-lain. Ini adalah hal umur yang cukup wajar. Tapi fit and finishnya bisa dibilang sangat baik dan sangat bagus. Nggak ada panel guard, nggak ada gimana ya. Semua rapat dan semuanya terasa well put together. Glove box soft opening dan ada lampunya, udah oke banget. Dan di bagian center console tengah sini, selain dia model itu kayak waterfall gini, fluidic lagi-lagi ya. Fluidic sculpture itu sampai ke interiornya gitu. Ini pun lightingnya semua serba biru, iya, karena Hyundai pada zamannya semua lightingnya tuh kayak serba biruan gitu, jadi modern. Ke atas ada screen kecil untuk jam dan untuk outside temperature di sini. Dia kayak udah nyatu gini ya. Ke bawah lagi, dia model infotainment dia memang belum layar, tapi pada zaman ini memang Camry, Accord dan teman-temannya juga belum layar, jadi masih kita maklumin, masih kayak pixel display kayak gini. Tapi secara function dia udah cukup lengkap. Dia udah ada CD slot di bagian atas ini, tentunya udah ada dari radio FM, AM, dan udah ada aux dan input USB yang ada di bagian bawah sana gitu. Jadi kalian udah bisa input USB udah cukup menurut kita. Ke bawah lagi, ini tuh infotainmentnya langsung menyatu ke panel AC ya, dan panel AC-nya pun di sini unik gitu. Kenapa? Karena oke, dia memang belum yang digital banget, dia masih semi digital, tapi dia udah ada fungsi auto climate dan sini tuh lucu gitu. Jadi displaynya tuh di sini bentuknya tuh kayak orang ya. Jadi di sini tuh kalian bisa ngatur arah semburnya langsung di body orangnya ini. Kalian bisa pencet ini sekarang lagi kepala, kaki aja, kaki dan front defogger. Ya mobil ini udah ada tentunya kan. Kemudian kembali ke kepala lagi. Untuk front dan rear defogger juga ada di sini, termasuk ada temperature di bagian kiri sini yang sampai heater juga. Jadi udah lengkap banget. Ke bawah lagi,
Ini ada hidden compartment storage yang bisa kalian buka. Tombolnya ada di bagian tengah sini, tinggal kalian pencet aja. Ini terbuka. Ini dalam loh. Ini dalam banget. Ini segini nih. Jadi tangan gue tuh masuk hampir sesikut ya. Jadi ini tuh dalam banget. Dan dalamnya pun dilapis kayak semacam karet. Jadi kalau kalian taruh koin, taruh kunci atau apapun, dia nggak kincring-kincring di dalam. Tutup. Dan dia seamless. Ke bawah ada open storage. Termasuk di tengahnya ada input untuk aux in dan untuk USB dan iPod. Di bagian kirinya ada 12 volt socket. Di bagian kanan ada cigarette lighter yang masih ada lighternya. Seperti itu. Nah, mundur ke belakang, ada open storage kecil, mungkin ini kalian taruh kunci, ini pas banget gitu ya. Jadi kalau kalian kunci takut hilang, kalian tinggal taruh sini aja. Perfect spot. Dan juga untuk transmisi, dia otomatis dan dia gate type. Iya, dia gate type tapi masih ada manual shift mode yang kalian bisa pindahin gigi sendiri. Termasuk kalian bisa pun pindahin via paddle shift yang ada di setir sebelah sini. Dan ini lucu ya. Ntar ada hal interesting yang bakal gua point out di sini. Kemudian, sini juga ada kayak roller gitu yang bisa kalian buka untuk nge-reveal 2 buah cup holder yang kalian bisa pakai di sini untuk penumpang depan. Kalau nggak dibutuhin, tinggal ditutup aja, maka dia akan tertutup dengan rapi. Menurut belakang, ada open storage kecil di sini, termasuk ada armrest yang juga sudah kukulitan. Dan ini posisinya kalau kalian nyetir itu pas banget. Dia udah emang nggak bisa dimaju mundurin, tapi udah pas banget. Jadi kalau kalian jalan jauh, tangan di sini tuh nggak capek, jadi enak gitu ya. Ini pun bisa dibuka dan di dalamnya ada dual tier. Tier atas dibuka kayak buat taruh masker gitu-gitu, di sini bisa. Di bawah dia dalam. Dia joknya itu emang dia kayak two tone gitu ya, bukan two tone, two texture. Iya, karena untuk bagian kayak bolster samping, bagian bawah sini ini dia kulit, tapi untuk tengahnya dia masih fabric dengan model mesh kayak gini. Memang Sonata ini kan trimnya banyak gitu, ada yang full kulit, ada yang full fabric yang buat taksi gitu. Dia sudah elektrik dan untuk driver dia bisa sliding, reclining. Ada seat height adjuster dan dia 2 arah height adjusternya gitu ya. Jadi udah oke, termasuk ada electric lumbar support yang kalian bisa maju dan mundurin. Setirnya, pengaturannya di bagian bawah sini masih manual, tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik juga. Jadi udah oke untuk menemukan posisi driving yang ideal. Setirnya pun sudah dibalut kulit gitu ya. Jadi dipegangnya pun enak. Jadi kulit bagian atas dan bawah, poliuretar bagian samping, ada aksen bubuletan kayak gini bagian sampingnya, dan dia sudah ada tombol-tombol di bagian kanan dan kirinya. Suara klaksonnya seperti ini. Wih, premium. Sudah tidak butuh kalian ganti-ganti lagi kayak Camry gitu ya. Di bagian kiri ada untuk audio steering switch, volume, stick track, dan mode cukup normal. Di bagian kanan ada untuk mengatur MID. Dan speaking of MID, tentunya masuk ke bagian speedometernya. Ini walaupun layoutnya cukup sederhana, tapi kita suka karena dia cukup unik, karena dia berlapis-lapis gitu ya. Dia ada 2 buah dial, kiri untuk tachometer, kanan untuk speedometer, cukup normal. Tapi di tengahnya itu ada 2 layar kecil lagi. Di kiri itu untuk temperature dan untuk door ajar, individual bahkan sampai belakang juga ada. Dan di kanan ada gear indikator dan ada untuk fuel gauge-nya. Di bagian tengah itu baru ada MID berwarna yang kalian bisa pencet-pencet lewat sini. Dan MID-nya pun cukup oke lah ya pada kelasnya. Dia ada average fuel consumption, ada instant fuel consumption, ada average speed, ada elapsed time driving, ada eco driving bisa dimatiin dan hidupin, ada trip A, trip B, range, dan balik lagi ke average kilometer consumption. Ini udah oke lah menurut kita, nggak ada yang kita komplainin sama sekali. Ke bagian kanan, engine start stop, ada dummy button 2 di sini yang gua nggak ngerti buat apa, dan ada untuk interior illumination bisa diatur lewat sini. Door trim bisa kalian lihat, memang dia full black ya dari atas sampai bawah, tapi yang gue suka dia tuh finishingnya tuh dengan berbagai macam kayak aksen-aksen yang manis, kayak ada piano black di bagian atasnya yang langsung nyambung kalau kalian tutup pintu ke bagian AC, jadi dia kayak belok gitu ya. Termasuk door handle-nya dia sudah chrome, di bagian bawah tempat kalian taruh sikut itu juga empuk, jadi kalau kalian taruh tangan tuh enak. Dan di bawahnya lagi ada untuk penyimpanan door pocket, untuk naruh botol dan beberapa hal di bagian belakangnya lagi. Termasuk di pintunya itu ada kayak warning light yang pada saat kalian buka pintu kelihatan supaya nggak ketabrak orang dari belakang. Itu European touches gitu ya, jadi kita cukup suka. Nah, ke atas ini untuk bagian rear view mirror sudah electrochromatic, jadi udah modern pada zamannya, ini really nice. Dan ada overhead console yang bisa kalian buka untuk naruh kacamata yang ada lining velvetnya di dalam. Termasuk ada 2 buah lampu yang kalian bisa nyalain secara individual. Dan di sini pun bahkan ada ambient light ya. Ambient lightnya tipe yang kayak mobil-mobil pada masanya, yang kayak ditembak ke bawah gitu, kayak kecil titik, tapi dia warnanya biru juga. Jadi kalau malam tuh kayak ada nuansa birunya gitu, modern dan bagus. 2 buah sun visor
yang bisa dibuka. Di bagian kanan dan kiri udah ada card holder dan udah ada lampu yang kalian bisa nyalain juga di bagian sini gitu ya. Jadi udah cukup komplit lah di kelasnya. Nah, Tojong guys, masuk ke baris kedua, kalian disambut dengan pintu yang beratnya sama kayak depannya. Jadi terasa sangat solid dan hefty, khas dengan mobil CBU Korea. Di sini, memang karena dia agak sloping roofline, kalian masuk itu harus lebih agak nunduk dibanding sedan pada umumnya yang terasa lebih tegak gitu ya. Tapi at least di bawahnya, kalian disambut oleh ada seal plate silver yang tetap ada bagian belakang sini. Walaupun dia nggak kayak di depan. Kalau di depan, dia ada tulisannya Sonata. Kalau di sini dia polos, tapi tetap ada motifnya gitu ya. Oke lah. Nah, begitu aja guys, rasa duduk di baris kedua dari si Hyundai Sonata tahun 2013. Di sini jok udah gue set ke posisi mengemudi gue. Gue tingginya 170 cm. Soal ruangan, sama sekali no complain. Lihatlah legroom ini, masih ada lebih dari 10 jari gitu ya. Jadi tergolong cukup lega. Gue cukup suka. Headroom, nah, karena dia sloping, sloping roofline, jadi memang headroomnya sedikit lebih tight dibandingkan sedan-sedan sekelas ini. Ya lagi-lagi memang mobil-mobil sloping ini kan pasti semuanya begitu kan, suffer kayak CLS juga begitu gitu. Jadi sacrificing practicality untuk hal desain. Tapi untuk gue yang 170 masih ada sekitar 4 jari. Jadi rata-rata orang Indonesia masih bisa muat di sini tanpa masalah sama sekali. Dan yang gue suka joknya, walaupun dia sama kayak di depan, jadi kombinasi antara kulit dengan fabric di tengah, tapi joknya itu dia posisinya lumayan recline dan under thigh supportnya tuh lumayan maju. Jadi kalau kalian duduk bener, kaki kalian tertopang dengan sangat baik sampai bagian bawah lutut sebelah sini gitu ya. Jadi duduknya enak dan posisi duduknya pun relax, nggak bikin capek. Kalau kalian bawa 3 orang di bagian belakang sini, di tengah sini memang tetap ada hump, tapi humpnya tuh hampir nggak ada. Jadi kalau kalian ke bagian kursi tengah, kalian masih bisa taruh kaki di tengah sini tanpa masalah sama sekali gitu ya. Jadi itu kita suka, termasuk ada headrest 3. Jadi kalau kalian di tengah, tetap bagian headrest yang bisa dinaikin seperti ini gitu ya. Walaupun menurut gua 2 itu lebih nyaman. Kalau kalian hanya berdua di sini, duduknya itu lebih enak karena lebih ngebucket kayak dipeluk gitu rasanya. Termasuk kalian bisa turunin armrest yang ada di bagian tengahnya. Armrestnya juga empuk, termasuk di sini ada 2 buah cup holder yang lagi-lagi bisa kalian pakai untuk 2 passenger belakangnya. Oke, penyimpanan practicality bagian belakang sini ada 2 buah seat back pocket. Dan ini pun modelnya yang kulit-kulit kerut gini ya, terasa lumayan premium. Walaupun memang door trimnya dia polos, iya, tidak ada penyimpanan apa-apa sama sekali gitu. Tapi at least tetap ada aksen-aksen kayak black glossy di bagian atasnya dan ada chrome, termasuk untuk bagian tempat kalian taruh tangan itu juga masih empuk. Jadi kalian enak kalau kalian taruh tangan di situ. Fitur di belakang sini juga tidak terlalu ada gimana-gimana. Pada umurnya kan ini cukup normal gitu ya. Jadi ada lubang AC, udah alhamdulillah di bagian belakang sini dapat 2 gitu ya. Jadi dingin. Termasuk di bawah ada lagi asbak. Iya, yang kalian bisa pakai untuk nyebat. Tapi ya segitu aja sih. Oke, lanjut untuk bahas bagasi dari si Hyundai Sonata. Untuk bukanya dia ada 3 cara ya. Kalian bisa langsung elektrik baterai bagian sini. Ada juga tuas elektrik juga di bagian driver sebelah sana di door trim. Dan juga kalian bisa buka melalui key fob dengan kalian tahan. Seperti itu. Nah, kalau udah dibuka, memang dari segi volume atau dimensi, ini bagasi untuk ukuran sedan yang sebesar ini dia nggak gede-gede amat gitu ya. Jadi dia cukup dalam memang. Kalau kalian pengen taruh koper medium gitu, contohnya di sini 2,5 itu masih masuk, koper large masih masuk 1,5 gitu ya. Tapi sisanya ya udah tidak ada fitur apa-apa di sini. Ini memang false floor, jadi bisa kalian angkat. Dan di bawahnya langsung nge-reveal ada spare tire yang full size seperti ini ya, termasuk ada tempat penyimpanan untuk dongkrak dan lain-lain yang cukup rapi di bagian bawah sini. Kanan kiri udah nggak ada apa-apanya. Di bagian kanan sini memang ada sedikit kayak open storage aja gitu, tapi udah nggak ada apa-apa lagi. Dan kalau kalian butuh ruangan yang lebih besar, kalian masih bisa turunin jok baris kedua ini untuk pass through. Ya, ada tuasnya di bagian atas ini, kalian tinggal tarik aja. Kalian bisa taruh items yang jauh lebih panjang, kalian pengen bawa pralon atau apa, atau kayak golf bag yang gede gitu ya, bisa langsung masuk nembus ke kabin baris kedua. Tapi di sini openingnya tuh nggak terlalu gede karena kan model body ini tuh kayak taper gitu ke belakang. Jadi memang openingnya agak kecil. Termasuk di sini untuk load lipnya dia agak tinggi. Jadi memang si Sonata ini sedikit sacrifice practicality in terms of design. Tapi buat sehari-hari ini bagasi sih udah lebih dari cukup.
Walaupun ya ganteng, nyaman, dan sudah murah banget, namun karena kalah pamor dari Camry dan Accord, pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal yang kami temukan di Hyundai Sonata. Gue sebenarnya cukup suka desain untuk air circulation atau pengatur arah sembur di si Sonata ini. Karena dia unik ya, mirip Volvo gitu. Modelnya tuh kayak beneran orang lagi duduk, dan kalian untuk ngubah arah semburannya, kalian pencet ini gitu ya, mau kemana pun udah lengkap. Sayangnya, untuk arah ke kepala itu yang dipencet tetap badannya. Iya, jadi menurut gua akan lebih menarik kalau seandainya ini untuk arah ke kaki, misalnya pencet kaki gitu. Untuk front defogger pencet mana, untuk kepala bisa pencet kepala gitu ya. Tapi ini semuanya di bodinya, jadi kayak ini ada kepala itu kayak pointless gitu, nggak bisa diapa-apain. Kalian udah lihat kan, tadi di pintu depan itu dia tuh ada warning light warna merah yang kelihatan pas kalian buka pintu gitu ya. Tapi itu hanya di pintu depan doang. Jadi kalau yang buka itu pintu belakang, polos, nggak ada apa-apa. Sedangkan Sonata ini, itu kan kebanyakan orang pasti disupirin dan duduknya di belakang gitu kan. Jadi kalau ajudannya keluar, aman. Tapi kalau bosnya yang keluar, JR, tabrak orang. Sebenarnya gue cukup suka practicality dari Sonata yang bisa nembus dari bagasi ke baris kedua dengan cara narik ini ya. Jadi senderan baris jok kedua bisa diturunin. Tapi kalau kalian pengen turunin dari belakang, itu tuh jauh banget. Kayak tidak bisa digapai, kecuali kalian kayak mode Putri Duyung. Baru bisa. Namun tentu saja sebagai sedan bersejarah yang mengubah Hyundai selamanya dan bikin dilirik orang, pasti banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Hyundai Sonata. Untuk di Sonata ini, Hyundai itu ngedebut teknologi untuk lampu di sun visor yang akhirnya dipakai oleh beberapa produk Hyundai dan Kia ke depannya. Ini cukup unik gitu ya. Jadi, ini tuh dia udah ada vanity light di bagian atas sini gitu. Biasanya kan vanity light itu di sini, tapi sekarang dia ditaruh di bagian atas sini. Yang unik adalah ini tuh kayak ada auto off system. Iya, jadi kalau kalian pengen tutup, pengen matiin ini, kalian tuh nggak perlu cetekin ini terus kalian tutup gini ya. Kalian tinggal, misalnya ini nyala nih, kalian tutup, otomatis dia mati. Karena ininya tuh kayak ketekan oleh bagian dari visornya ini gitu ya. Jadi kalian tuh nggak akan pernah yang namanya nggak sengaja nge-leave ini nyala terus lama-lamaan gitu. Karena begitu ditutup, ini akan otomatis mati. Gear indikator untuk bagian shifter di Sonata ini cukup unik. Iya, karena oke, pada umumnya ini kan emang nyala gitu ya. Nah, ini LED-nya dia putih, tapi di LED gear yang kalian select itu LED itu ada 2 warna. Iya, contohnya di P dia jadi biru. Di ND pun demikian. Jadi kalau kita shift ke ND itu dia biru. Seperti ini gitu ya. Jadi warnanya itu bisa berubah-ubah. Dan kalau kalian masuk R, ini berwarna merah. Jadi R ini bukan untuk mundur, tapi kalian tahu apa artinya kan? R itu racing. Spion dari si Sonata ini, dia tuh kalau ngelipet, dia tuh terinspirasi dari mobil-mobil mewah aristokratik pada eranya. Yang ngelipet spionnya itu nggak lurus, tapi ada sudutnya, jadi ke atas kayak sayap gitu. Jadi kalau gue lipet, dia tuh lipetnya ke atas gini gitu ya. Jadi ini tuh unik banget. Selain dia jadi lebih estetik, lebih anggun pas dilipet, dia juga sudutnya tuh jadi lebih better. Kalau kalian ngelipat ini lurus, mungkin ini akan lebih nongol gitu ya. Tapi karena dia ngelipatnya ke atas, ini jadi lebih ada clearance buat kalian lewatin jalan-jalan yang sempit mungkin. Jadi lebih oke. Yaks. Oke. Nah, jadi kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun impression kita mengenai si Hyundai Sonata YF tahun 2013. Menurut kita, ini mobil tuh yang benar-benar ngebuka mata orang-orang di luar sana secara global gitu ya, akan brand Hyundai yang sesungguhnya. Semenjak masuknya Thomas Barkov, desainer baru dengan design language yang ini, fluidic sculpture gitu ya, Hyundai jadi langsung tiba-tiba desain itu keren-keren banget gitu. Dan ini mobil yang mengulai segalanya. Jadi ada nilai historisnya juga ya. Apalagi Sonata yang satu ini, seperti yang tadi gue bilang, di sini kan kita sekarang pengen kasih special thank you dan shout out juga ke Power Auto BSD yang udah izin kita untuk ngulas salah satu stok yang sangat unik ini. Karena Sonata ini itu sangat low KM, bisa dibilang like new gitu ya. Kilometernya itu masih di bawah 10.000 dan masih ya kayak mobil baru aja gitu. Jarang banget seperti ini gitu kan. Karena biasa Sonata kan dipakai buat mobil dinas atau bahkan pakai untuk premium taksi gitu ya. Jadi jarang banget yang low KM seperti ini. Kalau kalian tertarik, kalian bisa check out Instagramnya Power Auto sebelah sini, atau kontak langsung Om Jimmy di bagian bawah sini untuk tanya-tanya, nego harga, test drive, dan lain-lainnya. Bagi kalian yang nyari sedan gede, ini tuh benar-benar really recommended banget. So thank you Power Auto, dan tentunya thank you banget ke kalian semua udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami,
Kenapa kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami Langkah Satu Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami Langkah Satu Kosis sebelah sini. Supaya kalian selalu up to date dengan mobil-mobil yang kita review, mungkin mobil unik seperti ini gitu ya, atau jokes-jokes daily yang pastinya akan menghibur kalian semua. Oke, sekian aja untuk si Hyundai Sonata yang like new yang satu ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed.